Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terusir dari rahmat-Mu ya Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, berlimpah kasih, yang Maha Penyayang, berlimpah sayang. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Kecuali menciduk seciduk dengan tangan,
tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Talut dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Dai TV dimanapun juga berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada bulan suci Ramadan ini kita bisa melanjutkan wacana kita yang seperti juga yang kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Dan hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana Islam memaknai pandemi ini. Apa itu pandemi? Pandemi itu seperti pengertian populer yang kita pahami bersama, sebuah wabah, penyakit menular yang masif, ya kan? Dan menggejala di dalam melintasi batas-batas geografis, batas kultural, batas wilayah tertentu. Seperti yang kita lihat COVID-19 sekarang ini. Pandemi yang pertama, dan ini mungkin juga yang paling pertama usianya pandemi di dalam sejarah kemanusiaan. Pandemi itu pada awalnya virus binatang pindah ke manusia. Ada kisah tentang Nabi Saleh dan Raja Thamud. Raja Thamud ini adalah sosok figur raja yang sangat otoriter. Tidak mau mengakui agama yang dibawa oleh Nabi Saleh. Masyarakatnya Thamud itu sangat korup. Datanglah Nabi Saleh memberikan penyampaian, jangan begitulah, jangan menipu, jangan menzalimi masyarakat yang lain. Apaan kamu? Kalau memang kamu seorang nabi, buktikan. Saya akan percaya dan saya akan mengikuti Anda kalau memang ada seorang nabi. Keluarkan seekor sapi raksasa dari lubang batu yang kecil ini. Atas izin Allah, Nabi Saleh berdoa, ya Allah berikanlah kemampuan untuk memenuhi permintaan Raja Thamud itu. Setelah Nabi Saleh berdoa, tiba-tiba loncatlah seekor unta yang tadinya kecil dari lubang batu di gunung itu. Begitu sampai ke tanah, tiba-tiba menjadi unta raksasa. Bukannya percaya, Raja Thamud itu bahkan mendemonstrasikan kekafirannya dengan menyembelih. Ayo rakyatku semuanya, mari kita sate. Hari itu juga seluruh orang yang makan sate unta itu berubah kulit mukanya itu menjadi kuning. Saling tunjuk-menunjuk, loh kenapa kulitnya kuning? Keesokan harinya, hari kedua, berubah kulitnya menjadi merah. Hari ketiga, kulit mereka itu berubah menjadi hitam. Ujung hari ketiga itu mereka menjerit kesakitan, fasbahu fi diyarihim jathimin, lalu mereka mendengarkan suara yang menggelegar dari langit. Matilah mereka itu bergelimpangan di rumahnya masing-masing, sangat mengerikan. Menurut Profesor Ovid, sejarah ahli penyakit, kemungkinan besar itu adalah pandemi pertama. Jenis pandemi atau epidemi yang kedua, Talut. Diadakan dalam Quran kisah Talut dan Jalut itu. Talut mengatakan, kalau kamu nanti lewat di sebuah sungai di Palestina sekarang ini ya, minumlah dengan cidukan tangan begini. Jangan pakai ember, jangan pakai timba, jangan pakai bejana. Semua yang minum pakai cidukan tangan, aman selamat. Tapi yang pakai timba, rakus segala macam, itulah yang kena. Karena ternyata di situ ada lintah yang kecil-kecil mengikatkan ekornya di sebuah batu-batu kecil. Karena kan danau
sungai tidak dalam. Nah, inilah yang membuat bonyok mulutnya orang-orang yang minum dengan pakai bejana itu. Nah, pandemi yang ketiga yang pada masa Nabi yang menandai tahun kelahirannya Nabi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim taran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajarahum ka'asfin ma'kul. Raja Abraha ingin merampas Ka'bah. Dia ingin memindahkan Ka'bah pindah ke Yaman. Penjaga Ka'bahnya pada waktu itu adalah kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Ya, minggir, saya akan mengambil alih Ka'bah. Monggo. Pasukan Abraha bawa gajah, bawa unta, bawa macam-macam kendaraan untuk memindahkan Ka'bah ke Yaman. Tapi belum sampai menghampiri Ka'bah, tiba-tiba datanglah burung-burung ababil, melempari mereka satu persatu. Semua yang kena lemparan itu cair dagingnya, dan yang tersisa adalah tinggal tulang belulang. Amat dahsyat. Raja Abraha dengan pasukannya habis seketika. Ironisnya, kakek Nabi Abdul Muttalib ada di tempat itu tapi tidak kena lemparan. Jadi inilah azab sebetulnya. Jadi para pemirsa, mari kita belajar dari pengalaman Al-Quran bahwa pandemi itu sebetulnya terkait dengan kezaliman anak manusia. Seperti kezaliman Raja Tsamud, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh rakyatnya Talut, dan juga seperti Abraha yang berusaha untuk merampas Ka'bah dari tempatnya, pindahkan ke tempat yang lain. Nah, apa yang melanda umat manusia sekarang ini, introspeksilah diri kita semuanya. Jangan sampai kita over maskulin dalam menata alam semesta ini, sehingga alam pun juga tidak bersahabat dengan kita, maka mewabalah penyakit-penyakit yang ada sekarang ini. Nah, kalau ingin memperbaiki keadaan, saya kira tidak cukup hanya vaksin, tetapi mari merevisi moralitas kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengindahkan perintah agama apapun agama kita, ikuti agama kita masing-masing, pasti akan berkontribusi terhadap kesehatan lingkungan alam semesta. Para pemirsa, sejarah ringkas tentang epidemi di dalam Al-Quran saya sudah sampaikan. Nah, sehubungan dengan pandemi yang melanda dunia sekarang ini, bukan saja dunia Islam, tapi tiada satu space dunia ini yang tidak terkena virus pandemi ini. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, karena masih ada kontroversi dalam masyarakat kita. Mestikah kita harus menggunakan vaksin yang tidak halal demi untuk mencegah penyakit yang berbahaya? Pertentangan antara perintah agama dan protokol kesehatan, yang mana kita harus ikuti? Apakah mengikuti protokol kesehatan, misalnya jangan ke masjid, karena masjid itu kan tempat pertemuan banyak orang, ya lebih baik di rumah aja. Nah, sementara kita kan dianjurkan untuk pergi ke masjid, 27 pahala yang kita peroleh loh. Kaidah mengatakan darul mafasidu muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mudarat, mencegah bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Manfaatnya banyak kalau kita ke masjid, dapat pahala banyak, tetapi resikonya adalah membawa pulang penyakit. Kaidah mengingatkan kita, manakala terjadi perbedaan antara kepentingan agama dan kepentingan protokol kesehatan, kita harus mengedepankan kepentingan kesehatan. Jangan pergi ke masjid kalau virusnya menggila. Kenapa? Lebih utama menyelamatkan diri daripada mengejar sunat. Sunat pergi ke masjid, wajib hukumnya memelihara kesehatan. Nah, kalau kita di masjid, imam kan sering menyerukan hadis Nabi itu, rapatkan barisan, rapatkan safnya kan. Sementara protokol kesehatan harus berjarak. Mana yang harus kita ikuti? Seruan protokol pemerintah atau seruan Nabi? Jangan dipertentangkan. Kalau bertentangan, maka yang dimenangkan adalah hukum takwini. Yang dimenangkan adalah perintah protokol kesehatan, karena itu menyangkut masalah kebutuhan daruriyat namanya ya. Maka itu tetaplah kita berjarak pada waktu salat berjamaah, jangan mepet-mepetan. Kenapa? Karena kondisinya tidak normal. Kok kenapa kita dilarang ke masjid? Sementara pasar ramai, bandara ramai,
Ya mungkin orang wajib ke pasar, mungkin orang wajib ke bandara, tidak wajib ke masjid. Kenapa? Karena ada anak yang baru lahir, air susu ibunya nggak ada, maka terpaksa harus beli susu kan. Susunya dijual bukan di masjid, kan di pasar. Nah kalau nggak ke pasar, nggak makan orang di rumah kan mati jadinya. Tapi kalau kita nggak ke masjid, insya Allah tetap kita hidup dan tetap bisa sholat, tapi sholatnya di rumah. Cuma kurang pahalanya. Nah kenapa? Karena darurat. Inilah perlunya kita beragama secara cerdas. Karena kapan kita beragama tidak cerdas, maka kita bisa menjadikan agama itu sebagai biang terjadinya persoalan-persoalan mendasar dalam masyarakat kita. Ya. Ada ulama, ada mubalik menyerukan, pokoknya nggak boleh pakai vaksin, karena vaksin itu nggak jelas apa halal atau haram. Dalam kondisi darurat tidak perlu kita mengecek apakah itu vaksinnya halal atau haram. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat, maka dimungkinkan untuk kita bisa melakukan apapun juga. Jangankan ya media babinya. Babinya itu sendiri pun juga bisa kita makan kalau nggak ada makanan lain. Mati kita kalau nggak makan, dan makanan satu-satunya babi, makan. Ayatnya ada mengizinkan, famanittura ghaira baghin fala itsma alaihi. Dalam kondisi darurat maka tidak ada dosa bagi. Tapi kalau sudah tidak darurat, ya jangan makan babi lagi. Kalau sudah ada vaksin halal, jangan pakai vaksin yang tidak jelas. Tapi kalau belum ada, ya monggo silahkan. Lebih utama kita memelihara kesehatan untuk mempertahankan hidup daripada kita melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Nah jadi inilah para pemirsa yang saya ingin garis bawahi di sini sehubungan dengan maraknya COVID-19 yang sekarang sedang bangkit lagi. Ya saya mohon bulan Ramadan ini mari kita berdoa. Semoga doa kita diijabah Allah karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan paling bagus untuk berdoa. Sisipkanlah doa kita itu untuk keselamatan bangsa, keselamatan dunia. Jangan hanya mendoakan dirinya dan keluarganya, doakan warga bangsa Indonesia apapun agamanya, apapun etniknya, bahkan apapun warga negaranya. Anak manusia itu saudara kita sendiri, maka itu semoga Allah menyehatkan kita semuanya. Demikian para pemirsa, selanjutnya kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, luar biasa ya materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran bersama buat kita. Dan dengan demikian insya Allah mudah-mudahan kita akan selamat daripada ancaman virus COVID-19 ini. Al-Quran memberikan warning kepada kita semuanya untuk supaya hidup sehat. Ya, bagaimana caranya untuk mencegah penyakit, mencegah musibah itu ya kita harus hidup sehat. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan selalu membersihkan atau mensucikan dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok figur yang sangat menjunjung tinggi kesehatan dirinya sendiri. Sehat pikirannya, sehat jiwanya, bahkan sehat fisiknya. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang atletis. Nabi itu selalu memelihara kesehatan. Nah kalau kita sehat, maka penyakit itu tidak akan masuk. Penyakit itu kan suka kepada mereka-mereka yang lemah fisiknya. Itulah segala macam virus akan masuk. Nah kalau fisik kita kuat, maka insya Allah virus itu nanti lewat itu. Nabi mencontohkan, bagaimana caranya hidup sehat? Banyak yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah kamu gak pernah sakit, rahasianya apa? Pendek jawabannya Rasulullah, karena saya makan pada saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Olahraganya apa? Olahraga saya berkuda, olahraga saya memanah, olahraga saya berenang. Ajarilah anak-anak kalian berenang, naik kuda, dan memanah. Dalam riwayat lain, memanjat. Ya. Nabi menganjurkan kita pergi ke masjid, lain jalur yang kita gunakan pergi ke masjid, lain jalur yang kita gunakan pulang.
Artinya apa? Jalan-jalan subuh lah, setelah salat subuh jangan langsung pulang ke rumah tidur lagi. Apalagi resepnya Rasulullah SAW, selalu ya tidak mubazir, selalu pakai basmalah pada saat mau makan apapun. Bahkan ada resep obatnya Nabi dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 3, itu konsep pengobatan Nabi. Rempah-rempah dan obat-obat tradisional, ramuan-ramuan tradisionalnya Nabi itu ada itu. Nah karena itu para pemirsa, saya ingin ingatkan kepada kita semuanya ya, perbaiki daya tahan tubuh sekarang ini. Tidak ada cara lain untuk mempertahankan diri itu kecuali memperkuat daya tahan tubuh kita. Jangan biarkan dirinya sakit, kurang-kurang sehat sedikit cepat ke dokter, yaitu ajaran Rasulullah juga ya. Kemudian kalau sudah terbukti kita kurang sehat, jangan menularkan penyakitnya. Pakailah masker kemanapun kita pergi ya, supaya nanti tidak menularkan orang lain atau kita tidak ketularan oleh orang lain. Ya, mari ya mempertahankan kualitas puasa kita sampai hari terakhir itu dengan senantiasa memperbaiki kualitas menu makanan kita. Jangan sampai nanti itu makin hari makin lemah daya tahan tubuh kita karena puasa. Imbangi dengan makanan yang bergizi, jangan lupa berolahraga, tidur yang cukup, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan egois dalam berdoa, doakan juga semua warga bangsa kita apapun etniknya, agamanya, supaya dengan demikian nanti insya Allah ada kesehatan bersama ya. Inilah harapan-harapan kami para pemirsa. Dan nanti sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya ingin mengajak untuk kita memanggil Rasulullah SAW dalam bentuk salawat ya. Karena Nabi itu kalau disebutkan namanya, dia tahu. Super sensitif Rasulullah itu. Barang siapa yang memanggil nama aku dalam bentuk salawat, aku pasti tahu, dan nanti aku akan memberikan syafaat nanti pembelaan di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada lagi yang mampu memberikan pembelaan kecuali hanya aku satu-satunya. Nah mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW, selawat yang paling pendek dan yang paling banyak manfaatnya ialah selawat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh